Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Saya nggak apa-apa, Romo. Sebagai penggemar film horor, Mamang dibuat penasaran dengan film Kuasa Gelap yang disebut-sebut menjadi film Indonesia pertama yang mengangkat tema eksorsisme. Apalagi film ini mendapatkan cukup banyak ulasan positif. Lantas, apakah yang membuat film ini menjadi menarik dan layak ditonton? Sebelum ke videonya, Mamang mau kasih informasi dulu. Sebenarnya, selain bikin konten, Mamang juga jualan nih, Slur. Jualan apa emangnya, Mang? Mamang jualan cemilan basreng atau bakso goreng. Makanan kekinian yang digemari oleh anak-anak muda sekarang nih. Bakso goreng yang crispy, dibaluti bumbu pedas dengan aroma daun jeruk yang sangat segar. Mamang jamin pedesnya juara, Slur. Kita nggak pelit kasih bumbunya. Cocok banget buat kalian yang suka pedes. Pasti bikin lagi. Yuk di order sekarang. Mamang taruh link toko Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Hatur nuhun. Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Hayu, luncur. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah informasi yang dimana dari ribuan kasus kerasukan yang dilaporkan ke gereja Katolik, 90% adalah kasus medis ataupun masalah kesehatan mental, dan hanya 10% saja yang benar-benar kerasukan iblis dan membutuhkan ritual eksorsisme. Dan cerita film ini adalah salah satunya. Dan film ini adalah kasus nyata eksorsisme yang ada di Indonesia. Di suatu malam terjadi kecelakaan mobil yang dikendarai oleh seorang pastor bernama Romo Thomas. Kecelakaan itu terjadi akibat tabrakan lari yang dilakukan oleh supir truk. Dan terlihat supir truk itu pun kabur tidak bertanggung jawab. Kecelakaan itu membuat ibu dan adiknya meninggal dunia. Dan adiknya meninggal tepat di pelukan Romo Thomas. Setelah kejadian itu, Romo Thomas jadi kecewa kepada Tuhannya dan membuat Romo Thomas mulai meragukan keimanannya. Setelah dari pemakaman, Romo Thomas kembali pulang. Dan ia berniat ingin mengundurkan diri menjadi seorang pastor di sebuah gereja. Yang mengatakan hal itu kepada pastor seniornya yang bernama Romo Robi. Apa keputusan ini sudah kamu pikirkan matang-matang? Kemudian kita diperkenalkan kepada tokoh remaja perempuan yang bernama Kayla. Tampak ia sedang murung di sebuah tempat makan. Nggak HP, nggak bakso, dicuekin. Dan ia pun ditemani oleh temannya yang bernama Freya JKT48. Maksudnya dia berperan di film ini sebagai tokoh Cila. Sementara di sisi lain, Maya, ibunya Kayla, sedang ibadah di gereja bersama pacarnya. Di saat itu Maya menelepon Kayla untuk ibadah bersama di gereja tersebut. Namun Kayla memutuskan untuk mabal, di mana ia lebih milih nongkrong di toko bakso. Ternyata Kayla tidak menyukai pacar ibunya itu yang bernama Dennis. Selain karena seekor berondong, Dennis juga bukanlah pria yang baik. Dia gemar selingkuh dengan wanita lain. Kayla akhirnya curhat kepada Cila. Andai saja ayah kandungnya masih hidup, mungkin ayah bisa mencegah ibu untuk dekat dengan Dennis, yang mana hanya memanfaatkan ibunya saja. Kayla sangat rindu kepada mendiang ayahnya. Ia pun sangat ingin bertemu dengannya. Karena tidak ingin Kayla terus bersedih, Cila berusaha untuk membantu. Cila pun mempunyai sebuah ide yang mana lebih baik dipendam daripada diutarakan. Gue punya ide. Soalnya Slur, Cila ini punya cara agar Kayla bisa bertemu dengan ayahnya lagi, yaitu dengan cara bermain boneka jelangkung. Kayla awalnya meragukan hal itu karena dia sendiri kurang percaya dengan hal goib.
Namun tidak lama dari itu, Kayla mendapatkan pesan dari ibunya, yang mana dia dilamar oleh pacar berondongnya itu dan telah diberikan cincin. Oleh sebab itulah Kayla sangat marah, dan ia menuruti perkataan Cila untuk bertemu dengan ayahnya lagi. Cila langsung mengajak Kayla ke kuburan ayahnya. Ia yakin cara ini pasti berhasil. Sesampainya di kuburan ayah Kayla, mereka segera bermain boneka jalangkung, memanggil arwah ayah Kayla yang sudah mati. Jelangkung, jelangse. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Setelah membaca mantra-mantra, akhirnya ada arwah yang masuk ke jelangkung itu. Kayla percaya arwah ayahnya masuk ke jelangkung, lalu ia berusaha berkomunikasi dengannya. Kayla minta tolong untuk hancurkan hubungan ibu dengan pacar berondongnya. Tolong pisahin mama dari cowok jahat itu, Pak. Namun tidak lama dari itu, tiba-tiba ada penjaga kuburan yang melihat mereka berdua. Cila dan Kayla langsung pulang karena sudah larut malam. Setelah masuk ke dalam mobil, tanpa mereka sadari, ada sosok hantu biarawati di belakang mobil mereka. Sih, tenang aja. Ternyata yang tadi mereka panggil bukanlah arwah ayah Kayla, melainkan sosok hantu biarawati itu. Setelah sampai di rumah, Kayla melihat ibunya sedang tidur di atas sofa. Seketika ia dikejutkan dengan ibu yang datang dari arah kamar. Keesokan paginya, Kayla mendengar ibunya bertengkar dengan pacar berondongnya melalui teleponnya. Kayla sangat senang karena ia pikir hubungan mereka akan hancur dan ia percaya itu semua berkat ayahnya. Tujuan Kayla sudah selesai, yaitu ingin hubungan ibu dan pacarnya hancur. Oleh karena itu, ia pun membuang jelangkung semalam ke tong sampah di depan rumahnya. Setibanya di sekolah, Kayla memberitahukan kabar baik kepada Cila jika cara mereka semalam telah berhasil, yang mana ibunya jadi bertengkar dengan pacarnya. Tetapi saat itu Cila terlihat sedang tidak enak badan, bahkan ada luka lebam pada lehernya. Kayla mengajak Cila istirahat ke ruangan UKS, namun Cila menolaknya. Dan ternyata Romo Thomas adalah guru di sekolahnya Kayla. Sepulangnya dari sekolah, Kayla terkejut melihat di rumahnya sudah ada pacar ibunya yang berondong itu. Dan ternyata mereka sudah tidak bertengkar lagi. Ibu pun tampak senang karena diberikan seonggok bunga. Kayla berdoa meminta agar ayahnya memisahkan ibu dengan pacarnya. Dan ia seketika terkejut saat melihat boneka jalangkung itu yang sudah dibuang pagi tadi tiba-tiba ada di dalam tas sekolahnya. Malam itu, Kayla dirasuki oleh iblis yang dari semalam bersemayam di boneka jalangkung itu. Dan ibunya mendengar sesuatu di kamar Kayla. Terlihat Kayla membenturkan kepalanya sendiri ke dinding kamar. Keesokan harinya, setelah dirasuki oleh iblis itu, Kayla merasakan tidak enak badan. Dan terlihat ia pun memiliki luka lebam pada lehernya. Hal itu mirip seperti Cila, yang berarti sebelumnya Cila pun dirasuki oleh iblis itu. Kayla kemudian pergi ke sekolah. Dan entah mengapa, ia mulai diteror oleh hantu biarawati. Namun setelah dilihat lebih jeli, ternyata itu adalah suster di sekolahnya yang bernama Suster Indah. Ketika masuk ke dalam kelas, Kayla melihat Cila tidak hadir di sekolah. Tidak lama dari itu, Kayla mendapatkan kabar dari Romo Thomas yang merupakan gurunya di sekolah. Jika Cila sahabatnya itu telah meninggal dunia saat malam kemarin. Romo Thomas menceritakan kejadian Cila meninggal dunia, yaitu dalam keadaan tergantung.
Hal itu pun membuat Kayla menangis bersedih. Kayla pun sempat dipanggil ke ruangan guru untuk bercerita soal Cila. Apa masalah yang dialami oleh Cila belakangan ini, sampai akhirnya ia nekat untuk bundir. Kayla pun tak menjawab pertanyaan itu dan ia hanya bisa menangis. Tetapi ia yakin kematian Cila ada kaitannya dengan boneka jalangkung itu. Setelah itu Kayla diantarkan pulang oleh Romo Thomas dan juga Suster Indah. Saat dalam perjalanan, Kayla bernyanyi dengan nada yang aneh. Kayla tiba-tiba tertawa dengan suara yang sangat kencang. Romo Thomas menghentikan mobilnya, dan setelah itu Kayla melihat ada seorang anjing. Dan tiba-tiba ia membenturkan kepalanya sendiri ke kaca mobil. Romo Thomas menceritakan hal itu kepada Romo Robi. Mendengar penjelasan dari Romo Thomas, Romo Robi lalu mengatakan jika yang dialami oleh Kayla itu bukanlah penyakit medis, tetapi ada pengaruh kuasa gelap. Maka dari itu mereka harus melakukan eksorsisme kepada Kayla. Romo Robi kemudian memanggil temannya, yaitu Romo Rendra, yang merupakan ahli eksorsisme. Namun kini Romo Rendra sudah tidak punya asisten lagi untuk melakukan ritual eksorsismenya, karena asisten yang dulu mengundurkan diri tidak kuat menjalankan ritualnya. Hingga pada akhirnya Romo Thomas pun ditunjuk untuk membantu Romo Rendra dalam melakukan eksorsisme kepada Kayla. Hal ini pun dijadikan syarat atau tugas terakhir sebelum Romo Thomas mengundurkan diri. Pengunduran diri Romo Thomas pun akan disetujui, namun harus menyelesaikan tugas terakhir untuk melakukan ritual eksorsisme kepada Kayla. Namun Romo Thomas menolak karena imannya yang lemah. Semakin hari keadaan Kayla semakin memburuk. Saat sedang belajar, Kayla terus bernyanyi dengan nada yang aneh, membuat guru dan para murid lain merasa terganggu. Lalu kemudian Kayla pun menyakiti dirinya sendiri, karena iblis itu mulai menguasai dirinya. Akibat dari hal itu, ibunya Kayla dipanggil ke sekolah. Ibu berharap pihak sekolah memaklumi, mungkin Kayla masih bersedih atas kehilangan sahabatnya. Pihak sekolah pun memberikan saran agar Kayla dibawa ke psikolog. Saat dalam perjalanan pulang, Romo Thomas mendapatkan gangguan. Ia diganggu oleh iblis yang sejak kemarin menghantui Kayla. Iblis itu tidak senang Romo Thomas akan melakukan eksorsisme kepada Kayla. Romo Thomas mulai mencari tahu sesuatu tentang iblis yang berada di dalam tubuh Kayla. Dan pada akhirnya ia pun mendatangi Romo Rendra. Ia bersedia untuk menemaninya dalam menyelamatkan Kayla dari iblis tersebut. Romo Rendra berkata bahwa iblis dapat membaca dosa dalam tubuh kita yang membuat iman kita menjadi berkurang. Selain itu, Romo Thomas harus melakukan pengakuan dosa. Romo Thomas mengaku sebelumnya ia sempat tidak percaya kepada Tuhan dan imannya sempat menghilang. Jika berhasil, itu keberhasilan Allah. Ibu kemudian masuk ke dalam kamar sambil bawa es teh manis hangat. Setelah itu ia pun ngobrol bersama Kayla. Ada yang mau kamu bicarain? Ia bersedih karena komunikasi mereka yang jarang belakangan ini. Ini semua salah Kayla, Ma. Lalu tiba-tiba Kayla kesurupan. Wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Saat itu Kayla pun akan menyerang ibunya. Tetapi ternyata itu hanya bayangan saja. Setelah kejadian itu, ibu menelepon pacarnya yaitu Dennis. Namun tak kunjung diangkat-angkat. Mungkin lagi pacaran sama cewek lain Slur. Maka dari itu, ibu pun menelepon Romo Thomas untuk menolong anaknya itu. Akhirnya Romo Thomas datang bersama dengan Romo Rendra dan juga Suster Indah. Mereka akan melakukan ritual eksorsisme kepada Kayla. Saat itu ibu diminta untuk menunggu di luar dan mereka bertiga akan beraksi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Saya nggak apa-apa, Romo.
Saat itu iblis di dalam tubuh Kayla memberontak, bahkan menyerang Romo Rendra. Beruntung Romo Thomas dapat membantu. Iblis itu tidak akan keluar sampai menyebutkan namanya sendiri. Iblis itu sangat kuat. Ia tidak mau menyebutkan namanya. Dia pun malah menyebutkan dosa-dosa mereka, terutama dosa Romo Thomas, tentang kematian ibu dan adiknya. Hal itu membuat fokusnya menjadi terganggu. Dan dengan kerjasama yang solid, hingga akhirnya iblis itu pun kewalahan, dan dia menyebutkan namanya. Pada akhirnya Romo Thomas pun dapat mengeluarkan iblis itu dari dalam tubuh Kayla. Romo Rendra sangat berterima kasih kepada Romo Thomas karena dia telah melakukan hal terbaik saat ritual eksorsisme tadi. Akhirnya eksorsisme pada Kayla sudah selesai, sehingga kini Romo Thomas dapat mengundurkan diri. Namun sebelum itu Romo Thomas sempat bimbang, apakah dia akan meninggalkan profesinya sebagai seorang pastor. Ia pun berpikir kembali, dan ia teringat kejadian di masa lalu, di mana mendiang ibu dan adiknya sangat bangga kepada dirinya yang saat itu baru saja menjadi seorang pastor. Di sisi lain, ibu merapikan kamar Kayla yang sangat berantakan akibat eksorsisme saat kemarin. Lalu ia pun tanpa sengaja melihat buku catatan milik Kayla. Di sana banyak gambar-gambar yang menyeramkan. Lalu ada sebuah kata-kata di mana dirinya tidak suka kepada Dennis, pacarnya. Di saat itu ibu mengetahui jika Kayla bermain jelangkung agar memisahkan dirinya dengan Dennis, pacarnya. Lalu ibu pun memotret hal itu dan dikirimkan kepada Dennis. Tentu hal itu membuat Dennis marah. Dennis tidak terima Kayla bermain boneka jelangkung untuk berniat mencelakainya. Lalu ia pun menampar Kayla. Di saat itu ibu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia tidak terima anaknya dipukul seperti itu. Lalu ia pun memutuskan Dennis pada saat itu juga. Keesokan harinya, ibu datang ke gereja. Dia bertemu dengan Romo Rendra. Ibu mengatakan jika Kayla itu seperti tidak sadar sepenuhnya. Ibu curiga masih ada iblis di dalam tubuh Kayla. Ibu meminta Romo Rendra untuk mengecek keadaan Kayla saat malam nanti. Ketika Romo Rendra OTW ke rumah Kayla, seketika mobilnya berhenti karena dia melihat Kayla sedang berdiri di tengah jalan. Kamu ngapain? Romo langsung menghampirinya, dan saat itu Kayla tiba-tiba pingsan. Romo kemudian membawa Kayla masuk ke dalam mobilnya. Saat mobil akan berjalan, tiba-tiba Kayla bangkit dan langsung menyerang Romo. Ternyata benar, Kayla masih terpengaruhi oleh iblis dan terlihat ada tanda salib terbalik di kaca mobil Romo. Setelah itu, ibu melihat Kayla baru datang dari rumah saat malam hari dengan tangan yang berlumuran darah. Ibu tidak tahu jika itu adalah darah Romo Rendra. Kayla pun bersikap dingin, mencuci tangannya, lalu masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya, beruntung Romo Rendra masih selamat. Namun ia kehabisan banyak darah, sehingga ia dirawat inap di rumah sakit. Di hari itu, Romo Robi dan Romo Thomas datang untuk menjenguk. Kemudian Romo Rendra ingin memberitahukan sesuatu, yang dimana Kayla itu sempat bermain jelangkung di kuburan untuk memanggil arwah ayahnya. Tetapi ternyata arwah yang terpanggil bukanlah arwah ayahnya, melainkan iblis Lucifer, iblis paling jahat. Tidak hanya satu iblis yang masuk ke dalam tubuh Kayla, tetapi iblis Lucifer itu membawa 7 muridnya. Saat melakukan eksorsisme kemarin, mereka itu berhasil mengeluarkan 7 iblis. Sementara ada 1 iblis lagi yang tertinggal di dalam tubuh Kayla. Dan iblis itulah yang paling kuat, yang selama ini menyamar sebagai sosok biarawati. Karena keadaan Romo Rendra sedang tidak baik, maka Romo Thomas pun memberanikan diri untuk membantu Kayla dan juga ibunya dari sosok iblis yang bersemayam di tubuh Kayla itu. Izinkan saya membantu Kayla. Dan benar saja Slur, di rumahnya Kayla sudah sepenuhnya dirasuki oleh iblis, yang dimana tubuh ibu
sudah terlentang dalam keadaan diikat dan juga dipenuhi oleh lilin yang berlingkar. Iblis itu pun akan menusuk ibu. Saat itu ibu berusaha bertahan sehingga pisau menancap tangannya. Lalu ibu berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam kamar. Namun, iblis di tubuh Kayla masih mengejar-ngejar dan mencari keberadaan ibu yang bersembunyi di dalam kamar. Untungnya Romo Thomas datang di waktu yang tepat dan menggagalkan aksi Kayla untuk menyakiti ibunya. Lalu, iblis di tubuh Kayla itu pun menjatuhkan dirinya dari jendela rumahnya dan ia pun terjatuh ke dalam kolam rumahnya. Terlihat iblis itu sangat kuat karena dapat membuat tubuh Kayla terbang. Romo Thomas mencoba membacakan mantra untuk mengusir iblis di tubuh Kayla. Namun iblis itu tahu kelemahan Romo Thomas dan membuat imannya menjadi lemah, sehingga Romo pun terpental kalah. Jangan bunuh dia! Ibu meminta iblis itu untuk melepaskan Kayla dan keluar dari tubuh anaknya. Ibu rela tubuhnya diambil oleh iblis, asalkan iblis itu tidak mengganggu anaknya lagi. Lalu sang iblis minta ibu untuk menusukkan jantungnya dengan kayu salib itu. Namun tidak lama Romo Thomas bangkit kembali dan mulai membacakan mantra untuk mengusir iblis jahat yang ada di tubuh Kayla. Dan pada akhirnya, Romo Thomas pun berhasil mengusir iblis jahat itu. Di akhir film, Romo Thomas bertemu dengan orang yang telah menabraknya di awal film tadi. Ia pun telah memaafkan orang itu, dan ia juga telah berdamai dengan semua masa lalunya. Kini Romo Thomas pun menggantikan Romo Rendra menjadi seorang pastor yang ahli dalam ritual eksorsisme. Dan film pun berakhir.